Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Media Sari Astuti dari 11 IPS 1 SMA Santo Yosef Lahat. Kali ini saya akan menjelaskan adanya mengenai penyakit HIV dan AIDS. Human Immunodeficiency Virus itu nama virusnya, atau biasa kita kenal dengan HIV, adalah sebuah virus yang mampu menyebabkan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri. HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga kemungkinan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh Anda. Tidak seperti virus lainnya, tubuhmu tidak bisa menyingkirkan HIV sepenuhnya. Jika sudah terinfeksi HIV, maka kamu akan memiliki virus ini sepanjang hidupmu. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sistem imun yang spesifik bertugas melawan infeksi HIV yang menyebabkan jumlah sel CD4 turun secara dramatis sehingga sistem imun tubuhmu tidak cukup kuat untuk melawan infeksi tersebut. HIV belum ada obatnya saat ini, dan HIV itu pun salah satu penyakit yang mematikan mimpi buruk semua umat manusia. Pada ilmuwan sudah mencari berbagai cara untuk menyembuhkan para penderita HIV, namun saat ini belum ada yang ditemukan obatnya. Sebuah studi tersebut pun mengungkapkan alasan mengapa tubuh manusia tidak bisa melawan virus tersebut. Karena protein dalam virus HIV adalah pelakunya ketika HIV masuk di dalam tubuh Anda. Gejala HIV yang harus kita ketahui dan kita waspadai. Gejala HIV terkadang tidak muncul selama beberapa tahun atau 1 dekade setelah terinfeksi HIV. Namun, dalam 1 atau 2 bulan setelah HIV telah masuk tubuh Anda, 40% sampai 90% ODHA atau orang dengan HIV atau AIDS adalah mengalami gejala seperti flu yang dikenal sebagai sindrom retroviral akut. Walaupun penyakit ini mampu menyebabkan gangguan kesehatan yang serius, namun sayangnya gejala awal dari penyakit ini kurang diketahui, sehingga penyakit ini baru diketahui ketika sudah masuk stadium yang parah. Kita perlu ketahui gejala tersebut. Yang pertama adalah demam. Demam gejala awal dari penyakit HIV loh. Ada berupa demam ringan, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Hal ini menjadi tanda bahwa virus tersebut telah memasuki aliran darahmu dan merusak kekebalan tubuh. Yang kedua, kelelahan. Ketika virus tersebut telah memasuki tubuhmu, maka mereka akan menyerang sel-sel tubuh yang sehat sehingga dapat menyebabkan kelelahan dan lemah di dalam tubuhmu. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh dapat menyebabkan kamu merasa lesu. Yang ketiga, nyeri otot. Nyeri otot ini terjadi sebab peradangan di kelenjar getah beningmu merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang dapat meradang ketika terjadinya infeksi. Kelenjar ini biasanya berada di pangkal paha, leher, ketiak. Nyeri ini pun dapat menyerang di sendi-sendi lutut. Gejala HIV yang selanjutnya harus kita ketahui. Yang keempat, ruam kulit. Sebuah ruam kulit seperti bisul atau jerawat yang tiba-tiba menyerang tubuh juga dapat menjadi tanda awal penyakit HIV loh. Ruam kulit ini biasa muncul awal ataupun akhir terinfeksinya HIV. Gejala awal tampak seperti bisul di bagian ruam tubuh Anda. Yang kelima, perubahan kuku. Perubahan kuku ditandai adanya infeksi HIV dalam perubahan warna ataupun penebalan pada kuku Anda. Hal ini biasanya disebabkan oleh infeksi jamur. Pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang menurun akan
lebih rentan terdapat infeksi jamurnya. Yang keenam, berat badan berkurang dan mual. Batuk kering dan turunnya berat badan secara drastis juga merupakan tanda awal penyakit AIDS atau AIDS. Hal ini terjadi karena lagi-lagi disebabkan virus HIV yang mengganggu kesehatan sel tubuh lain. 30% sampai 60% orang terinfeksi mengalami mual, muntah, diare, dan gejala awal HIV. Yang ketujuh, penurunan berat badan dan berkeringat di malam hari. Penurunan berat badan bisa menjadi tanda infeksi telah meningkat atau akibat diare. Selanjutnya, kita mengetahui apa itu AIDS. AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau biasa kita kenal dengan AIDS atau AIDS. Didapatkan bukan keturunan imun terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita, dan diferensiasi berarti kekurangan, dan sindrom adalah yang berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu ya. Jadi AIDS atau AIDS itu berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bila kita terinfeksi HIV, tubuh kita akan mencoba menyerang infeksi. Sistem kekebalan kita akan membuat antibodi, molekul yang khusus untuk menyerang HIV itu. Tes darah untuk HIV mencari antibodi tersebut. Jika ditemukan antibodi tersebut di darah kita, berarti kita terinfeksi HIV. Orang yang mempunyai antibodi terhadap HIV atau HIV positif, lihat lembaran informasi LY10 kuadrat untuk informasi lebih lanjut tentang tes HIV. Bagaimana cara mengetesnya? Itu dengan kita memberikan sampel darah kita yang akan dicek ke laboratorium. Bagaimana kita bisa terkena AIDS atau AIDS? Sebetulnya kita tidak terkena AIDS itu. Kita mungkin terinfeksi HIV dan kemudian mengembangkan AIDS-nya. Kita dapat tertular HIV dari seseorang yang sudah terinfeksi. Walaupun orang itu tidak terlihat sakit, bahkan dengan hasil tes HIV tidak positif, darah, cairan vagina, air mani, air susu ibu, seorang yang terinfeksi HIV mengandung virus yang cukup untuk menularkan orang lain loh. Sebagian besar orang tertular HIV melalui yang pertama, hubungan seks dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, kelahiran oleh ibu yang terinfeksi atau disusui oleh perempuan yang terinfeksi HIV. Lalu, dulu yang ada tertular HIV melalui transfusi darah yang mengandung HIV dialami dari seorang yang terinfeksi HIV tersebut. Tetapi sekarang darah PMI di screening secara sangat sehat-sehat atau sangat hati-hati dan resikonya sangat rendah. Jadi belum ada kasus HIV ditularkan melalui air mata ataupun air ludah ya. Namun HIV bisa menularkan melalui seks oral, hubungan seks yang dengan mulut, bahkan dengan ciuman dalam. Penularan melalui ciuman dengan sangat jarang terjadi. Kemudian jika ada luka berat pada mulut ataupun gusi Anda berdarah, bisa kemungkinan Anda terjadinya HIV. Apa yang terjadi bila kita terinfeksi HIV? Saya akan membahas sedikit. Kita mungkin tidak tahu bahwa kita baru terinfeksi HIV. Kurang lebih 2-3 minggu setelah tertular, beberapa orang mengalami gejala mirip flu, demam, sakit kepala, otot dan sendi sakit, sakit perut, kelenjar getah bening bengkak, dan ruam pada kulit selama 1 ataupun 2 minggu. Gejala ini bisa hilang tanpa diobati loh. Kebanyakan orang merasa ini memang flu. Berapa orang tidak mengalami gejala apapun, tetapi kenyataannya Anda mengenai HIV.
Selanjutnya, bagaimana kita bisa tahu kita AIDS atau AIDS? Penyakit HIV menjadi AIDS waktu sistem kekebalan tubuh kita sangat rusak. Bila jumlah CD4 kita di dalam bawah 200 atau present CD4 itu berpresent di bawah 14 present, itu kita dianggap AIDS atau AIDS. Bila kita mengalami ion tertentu, kita dianggap AIDS. Dan kesimpulannya pada kali ini, pemahaman remaja tentang HIV atau AIDS masih sangat minim ya, padahal remaja termasuk usia tersebut dikelompokkan usia yang rentan dengan perilaku beresiko. Pemahaman yang salah membuat remaja tidak mewaspadai, bahkan penyakit ini dapat merusak hidupmu di masa yang akan datang. Bahkan tidak jarang dari mereka baru menyesalinya setelah mereka mengetahui bahwa mereka mengidap penyakit tersebut. Pada responden setelah dilakukan pendidikan sehat, ini dikarenakan remaja atau responden telah cukup banyak mendapatkan informasi kesehatan tentang HIV atau AIDS, dan responden telah memahami sisi positif dalam perilaku pencegahan HIV atau AIDS tersebut. Dengan adanya pendidikan kesehatan, seorang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa mengenai penyakit ini dapat mengalami peningkatan tentang pengetahuan ataupun perilaku pencegahan HIV atau AIDS ini. Saran saya, yang pertama, bagi tenaga keperawatan. Dengan hasil penelitian ini diharapkan para tenaga keperawatan dapat meningkatkan pendidikan kesehatan tentang HIV atau AIDS yang bukan hanya di kalangan remaja, tetapi sebaiknya pada semua usia dengan menggunakan metode media health education yang lebih menarik serta mampu memfasilitasi masyarakat untuk melakukan promosi pencegahan HIV atau AIDS-nya. Bagi masyarakat, dengan hal penelitian ini diharapkan masyarakat luas lebih banyak mencari informasi tentang penyakit ini agar dapat mengetahui pentingnya pengetahuan tentang penyakit ini serta mampu mencegah perilaku negatif yang dapat berpengaruh pada sistem tubuh kita sendiri. Dan bagi penelitiannya ya diharapkan untuk selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat yang sering melakukan hal-hal seperti ini. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ini saran saya yang untuk selanjutnya agar membawa masyarakat lebih meneliti informasi yang didapat dengan cara bagaimana Anda menerapkannya. Tetapi jangan salah meresponden apa yang dikatakan dari penyakit ini, bahwa penyakit ini ada benarnya, jadi sangat berbahaya buat kita semua. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, salam hidup sehat.